Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi pengarahan dan fungsi pengawasan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Fungsi pengarahan yang paling penting adalah bagaimana pemimpin berperan besar untuk memotivasi dan tentu saja untuk mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ia pimpin untuk mencapai tujuan yang sesuai. Selanjutnya, konsep pengarahan. Stoner mendefinisikan pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam redaksi usaha memberi dan kepada bawahan, sebagaimana Stoner mendefinisikan pengarahan, terdapat unsur pimpinan dan bawahan yang terlibat dalam proses komunikasi timbal balik. Unsur pimpinan menjadi yang paling dominan karena pemimpinlah yang menguasai rencana kerja. Kewibawaan pemimpin akan menjadi sangat penting dalam mempengaruhi bawahannya agar bisa menyikapi secara serius setiap arahan dan instruksi sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, proses pengarahan. Pemimpin yang menguasai rencana kerja organisasi akan mengarahkan para personilnya untuk berada pada jalur tujuan yang akan dicapai. Proses pengarahan personil dalam hal ini terdiri dari yang pertama yaitu mengadakan orientasi kerja sebelum bawahan melaksanakan tugas. Yang kedua, memberi petunjuk teknis mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Petunjuk teknis atau deskripsi kerja setiap bawahan mungkin berbeda-beda. Akan tetapi pemberian deskripsi kerja sebelum personil melaksanakan tugasnya adalah sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaannya. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada bawahan untuk menanggapi deskripsi kerja tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan yang perlu pengarahan lebih akibat bawahan yang kemungkinan keberatan atas pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu memberi bimbingan kepada pegawai yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditangani oleh personil atau bawahan perlu diberikan bimbingan manajer yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu memberi saran dan perintah tindak lanjut terhadap hasil pekerjaan. Selanjutnya, 2. Fungsi pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Diharapkan melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi, rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ialah fungsi administratif yang mana setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak. Fungsi pengawasan atau supervisi bukan hanya sekedar kontrol untuk melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang digariskan. Pengertian pengawasan menurut ahli. Menurut Oteng Sutisna, pengawasan ialah proses dengan nama administrasi melihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian yang perlu dibuatnya. Sedangkan menurut Hadardi Nawawi, ia menegaskan bahwa pengawasan dalam administrasi berarti mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat tertentu dalam usaha mencapai suatu tujuan.
dilihat sebagai proses tindakan pengawasan terdiri atas langkah universal sebagai berikut. 1. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran atau penilaian. Yang kedua, mengukur atau menilai perbuatan yang sedang atau yang sudah dilakukan. 3. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaan. Yang keempat, yaitu memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, strategi menentukan keberhasilan dengan mengukur kinerja. Yang kedua, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya yang menjadi umpan balik sebagai revisi dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat, cocok dengan organisasi pendidikan dengan memperhatikan hakikat manusia dengan mengontrol para personil pendidikan. Yang terakhir yaitu memperbaiki penyimpangan dengan tindakan perbaikan. Selanjutnya, tujuan pengawasan pendidikan. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari pengawasan pendidikan adalah: membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, membantu guru dalam hal menilai kemajuan siswa, serta hasil pekerjaan guru itu sendiri. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.